Oke, halo, selamat malam semuanya. Kika Kunggu membicara Kika hari ini. Sebentar. Halo, bro. Halo. Oke. Hai bro, Sinyalnya, sinyalnya kayak sorry gue ganti putus-putus. wifi dulu. Oke, Gue baru siap. ganti wifi. Siap. Ah, masih sepi nih, belum 200 orang. Belum, belum. Baru mulai kan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih udah join Eh, di IG Live Investor Muda. Sebelum mulai, sambil Bro Philip siapin internetnya. Gimana bro? Udah aman internetnya? udah, Gue aman, bisa aman, kasih aman, aman, lu. aman. Oke siap. Jadi Mulai aja, mulai. sebelum sebelum mulai, gue kasih introduction dulu. Jadi kita bikin IG Live khusus yang spesial ini, temanya sangat simpel tentang bagaimana cara kita punya keberanian buat mengambil keputusan entah di dalam hidup maupun investasi. Ya kalau tentang investasi mungkin investor muda bisa jadi salah satu sumber referensi. Tapi kalau ngomong soal keputusan berani dalam keputusan hidup, menurut gua sahabat gua Philip Mulyana bisa dijadikan referensi karena memang gua mengikuti kisahnya dari awal 3 tahun lalu bagaimana dia bangkit sekir dari yang pemalu jadi pemberani di depan panggung ya kan dari yang nggak suka ngomong jadi ketagihan ngomong di depan panggung jadi menurut gua ya kita bisa sharing sama-sama dan gua percaya mungkin di tengah COVID ini, di tengah pandemi ini, banyak kita yang punya waktu di rumah dan mungkin berpikir bahwa mungkin selama ini pekerjaan yang kalian kerjakan itu nggak sesuai passion dan pas kalian WFH dan kalian bisa melakukan pekerjaan sampingan mungkin kalian lebih enjoy sama pekerjaan sampingan ya tapi nggak berani juga mengambil keputusan kesalahan 100% karena masih banyak pertimbangan dan masih punya rasa takut dan mungkin nanti bos pilih bisa sharing bagaimana dia mengatasi rasa takutnya, takut malu, takut gagal, takut nggak berhasil, gimana caranya. Oke, jadi sekarang gue mulai dengan satu pertanyaan dan mungkin gue gak usah introduction lah siapa itu Bro Philip Mulyana semua sudah pada tahu kakak member investor muda tahu siapa Philip Mulyana. Nah kita mulai dengan satu pertanyaan bro. Eh, Apa yang memutuskan lu untuk tiba-tiba menjadi financial coach? Nah backgroundnya gini bro, karena kan gue tahu awalnya lu punya bisnis namanya Hey Pill di Instagram bro, ya kan? Hey Pill itu yes, kan nama sebuah brand dan waktu itu uh, lu sharing ke gua kenapa lu bikin Instagram namanya Heypil karena lu agak malu memunculkan muka lu sebagai sosok. Jadi ya lu betul. pakai nama merek ya seperti investor muda lah. Investor muda juga mungkin kita masih berlindung di balik nama investor muda, tapi kan akhirnya lu tiba-tiba memutuskan pakai Philip Mulyana, lu banking sekir, padahal lu awalnya orangnya introvert. Jadi waktu itu gue pernah lihat lu ngomong di depan investor muda ya, dan di sana gue melihat lu benar-benar berjuang buat menjadi seorang pembicara. Jadi bagaimana? Apa yang memutuskan lu menjadi pemberani tiba-tiba bro? Untuk Oke, jadi seorang financial coach. mungkin sebelumnya kita tarik ke belakang lagi kali ya, jauh ke belakang. Gue pertama kali kenal investor muda itu sekitar 3-4 tahun yang lalu ya kayaknya ya. Iya, betul. Waktu itu kita mau kerja sama, gue waktu itu posisinya gue masih pegang satu cabang sekuritas dan kita mau kerja sama mau ngadain satu event, ya kan? Pada saat itu kayak di Pluit Junction ya, seinget gue ya. Mm-mm. Dan waktu itu kan kita mau kerja sama bikin event, gue sebagai kepala cabang, terus lo sempet tawarin kan kalau nggak salah tuh. Bro, oke kita bikin event dengan sekuritas lo, tapi lu kasih kata sambutan ya 5 menit pertama aja, inget kan? Kayak gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Terus gue bilang, nggak, gue gak mau. Gue emang, uh, to be honest, gue dari pertama kali I hate public speaking. Jadi gue nggak suka ngomong di depan kamera atau di depan banyak orang. Tapi gue Mm. nggak tahu antara gue nggak suka atau gue nggak bisa. Jadi I feel protective about myself juga pada saat itu. Dan yang Oke. gitu, kilas baliknya setelah long story short, sekitar 2 tahun yang lalu, itu uh, gue pengen ngembangin apa ya sebenarnya ya, gue pengen ngembangin gini loh. Gue kan sebagai marketing, ya kan. Gue waktu itu gue pengen waktu gue jadi financial planner dan financial advisor, gue pengen ngembangin customer base gue, client base gue, gitu. Nah, salah satu cara untuk kalau ngembangin client base, of course orang harus percaya dong sama kita. Itu Ya, adalah the step number one. Kita temenan awalnya begitu, kita pacaran awalnya juga mesti percaya dan practically semua orang harus percaya dulu sama orang lain baru dia bisa buka diri, ya kan? Nah,
gue cari satu platform waktu itu, dan karena gue nggak terbiasa untuk ngelakuin seperti ini, jadi gue pikir waktu itu, bentar ya, gue pikir waktu itu gue harus cari satu platform untuk gimana cara memperkenalkan diri gue ke orang banyak, which is waktu itu gue pikir adalah blog itu kan gue pikir ya gue nggak perlu tampilin muka, which is gue uncomfortable dari pertama kali juga, and then gue ngerasa pace-nya kan agak pelan kan. Kalau Mm-mm. blog kan gue bisa analisa, gue bisa dan segala macam. Tapi uh, waktu itu the notion that I get is blog itu agak declining waktu itu. Gue nggak tahu, of course itu it's a fact atau enggak. Cuma waktu itu yang gue dengar adalah blog itu agak pelan lah. Mendingan lu coba Instagram. Kata teman gue gitu. Mm. Si Jerry itu tadi gue sempat ngomong kan si itu. Nah udah gitu. um, dari situ gue coba Instagram of course yang gue bilang gue nggak mau nampilin muka gue sendiri karena ya gue orangnya emang gue introvert dan lumayan parah, dan gue ngerasa kalau misalkan gue itu emang pemalu orangnya, gue nggak pernah public speaking juga, jadi seperti yang kayak begini tuh sebenarnya aneh menurut gue. Jadi 2019 gue, lo tahu sendiri lah, 2019 gue tuh lumayan aneh. Gue nggak berani ngomong, gue nggak bisa ngomong, dan gue ngeberaniin diri, dan gue maksa gitu. Gue paksain itu. Lo tahu perkembangan gue dari yang tadinya nggak bisa ngomong sama sekali, terus akhirnya Mm. bisa ngomong dan Mm. lain-lain kayak begini gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk pakailah satu brand, which is Hayfield itu. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah sebulan, gue pikir-pikir kayaknya kok tetap ya, in order people to trust you, they have to trust you, not trust bukan trust the brand. Kalau misalkan Yes. gue bilang gue adalah brand di balik ini, but the people is trusting the brand, menurut gue itu agak indirect, menurut gue gitu. Ya udah deh, gue munculin deh. Dan di tengah itu gue belajar banyak hal sih, banyak banget sebenarnya sih. Um, gue belajar soal butuhnya persona untuk nge-touch orang lain and bikin common ground sama orang lain, itu basically sama kayak kita ngobrol kan, harus ada Oke. satu common ground, hobinya sama lah, segala macem lah. Akhirnya, tapi long story short ya, here we are, Yes. Jadi gitu. turning point pertama lu apa, bro? Yang sampai lu tiba-tiba, oke, gue tiba-tiba semangat jadi pembicara di depan publik. Eh, Apakah hanya fakta blog itu mengurung, hanya sesimpel itu, atau lu mengalami enggak sebuah sih, experience? enggak sih. Waktu itu gue memang memaksakan diri karena gue ngelihat nggak ada jalan lain. Oke. Nggak ada jalan lain sama sekali untuk ngegedein customer base gue, kecuali dengan cara memperkenalkan diri gue ke publik. Dan gue udah cari segala cara supaya gue nggak usah tampil di publik. Oke. Nggak ketemu tetap caranya. Jadi mau nggak mau gue harus tampil ke publik. Itu pun akhirnya gue tetap masih menghindari yang namanya public speaking, Oke. ya kan? Oke lah, nggak apa-apa deh. Gue kalau misalnya gue bikin konten, gue nggak usah pakai muka gue, gak usah pakai ngobrol segala macem, nggak live, it's okay gitu. Tapi gue kan kalau misalnya public speaking, gue mau nggak mau gue harus ada di sana live, dan begitu harus ngomong. Itu yang Hmm. gue nggak bisa hindarin sama sekali, Hmm. gitu. Akhirnya ya Nah, udah. jujur nih, bro. Di panggung keberapa lu mulai hilang rasa takutnya, rasa groginya? Pasti kan, of course, 5 panggung pertama pasti kan semua orang pasti grogi, wajar lah siapapun itu orangnya. Nah, lu mulai panggung keberapa kalau merasa nyaman, tiba-tiba mulai hilang rasa takut dan groginya? eh gue actually nggak notice. Cuma it takes a lot of process sih, menurut Oke. gue. Dan effortnya udah lumayan banyak banget. Karena waktu gue ikut kelas public speaking pun, setiap minggu kan kita kan ngomong ke depan kan. Even Hmm. pada saat itu pun dengan audience yang kayak 5, 6, atau 7 orangnya, itu masih kelihatan kalau misalkan gue tuh yang kayak tangannya dingin lah sebelum ngomong, terus kakinya lumayan ngegeter lah, Hmm. suaranya nggak ada intonasinya gitu. Tapi kan ya mau nggak mau, it's a process menurut gue. Mungkin kalau misalkan ada satu pesan ya di journey gue kayak gini, uh, the journey lu nggak pernah tahu ujungnya bakal kemana gitu. Oke. Lu boleh predik ujungnya kemana, lu nggak bakal pernah tahu tapinya. Tapi yang penting menurut gue adalah di tengah journey-nya itu kita harus enjoy the prosesnya sih. Jangan pernah Yes. skip. uh, gue pengen instan gitu, gue pengen hilangin journey-nya supaya gue langsung ke destination-nya Ya. Yeah. gitu. Hmm.
Mungkin kalau misalnya gue bisa komentar soal lu ya, Pil, ya. Maksudnya gue kan juga kenal lu gak cukup lama dan kita sering ngobrol intensif. Kayaknya memang pada dasarnya lu itu adalah orang yang suka sharing, dan suka berbagi ilmu. Walaupun mungkin Nah, lu waktu itu merasa awalnya lewat blog lah hmm, sebuah jalur distribusinya. Tapi ternyata dengan lu ngomong pun dan orang bisa enjoy dengan semua konten lu akhirnya menikmati juga proses itu sih. Gue rasa mungkin itu ya yang gue dapet ya. Gitu. iya, because gua ngerasa gini, satu, gua enjoy the process karena banyak orang awalnya mungkin cuma satu dua orang yang kayak thank you ya, lu udah bikin kayak begini. I mean dari komunitas kayak lu, or dari follower, dari teman-teman segala macam. Gua nggak nyangka lu bisa jadi kayak begini. It's bener-bener jadi kayak bensin buat gua. Oh, ternyata gua tuh doing something yang useful buat orang lain gitu. Hmm. Dan sebenarnya itu yang I think it what keeps us going kan, gua dan Ya, investor muda gitu. Karena kita sharing dan we don't expect anything in return. Kita sharing yes. sesuatu yang istilahnya gini, selama 12 tahun sekian di perjalanan gue di pasar modal, masa sih gue nggak ada satupun yang gue bisa share ke publik, Iya, iya, setuju. ya kan? Soalnya kalau Gitu. soalnya kalau dari sisi gue ya, Phil, kenapa gue tetap semangat jalani investor muda dan maksudnya ini menurut gue investor muda adalah salah satu pekerjaan yang kalau misalnya pun gue nggak dapet penghasilan sama sekali dari sini, misalnya gue tetap akan jalanin karena emang simply gue suka ngajar dan gue seneng pas lihat sukses story dari alumni-alumni kita sih. Karena menurut gue ya, kita sebagai pengajar, terutama di bidang financial, menurut gua kesuksesan kita atau KPI itu bukan seberapa kaya kita sebagai pengajar, ya kan? Betul. Tapi seberapa Ya. kaya alumninya, seberapa kaya muridnya. Maksudnya kita mesti kasih value, misalnya ada orang gabung kelas kita, ikut komunitas kita, ya mungkin pas dia gabung finansialnya level 1 dan pas dia keluar finansialnya level 3. Dan menurut gua, ya disitulah dibuktikannya Betul. komunitas bener atau enggak, ya enggak? Kalau misalnya kitanya doang yang kaya kan ya ada dua hal nih, apakah kita kerjain membernya atau jangan-jangan ya kita nggak peduli tuh, yang penting memperkaya diri sendiri. Buat gue sih KPI-nya harus di alumni ya, kalau kita mau sama kayak sekolah ya bro ya, kenapa Iya, sih ya. Harvard bisa hebat, kenapa sih Ivy League bisa hebat, bukan karena dosennya hebat, dosennya memang hebat, tapi yang lebih hebatnya itu adalah murid-muridnya, ya kan, dan juga Iya. mahasiswanya. Alumni Harvard kan terkenal sukses-sukses, makanya sekolahnya pun juga ikutan sukses. Itu sih prinsip yang gue pakai di investor muda, bro. Nah, kalau lu punya value yang sama nggak? Maksudnya alumni itu harus jadi sumber Iya dong. branding kita, maksud gue. Contoh gini deh, value kita tuh sama. I mean, lu bikin investor muda supaya orang masuk jadi apa, and then prosesnya itu lu yang proses, and then dia bisa hasilin apa, input, proses, output, ya kan? Di setiap event, di setiap kelas gua, di setiap event deh, event kan biasanya kan orang nanya kan ke gua akan selalu tanya ke orangnya, oke, apa objektif dari event ini? I mean, apa yang lu pengen dapetin begitu peserta ini keluar dari event? Karena percuma menurut gua. Kalau misalnya gue sekarang ngomongin soal, oke, financial planning adalah ini segitiganya, paling bawah adalah dana darurat segala macam. Tanpa tanpa giving something yang mereka bisa lakuin di luar setelah dari event ini, menurut gue is pretty useless gitu. Makanya kenapa gue selalu gue lebih sering bikin yang kayak, oke, tugas kalian begitu beres ini adalah kayak begini. Dan even kan kayak ada surprise class dan segala macam. Oke. Gitu. Gue pengen tahu ada nggak sih yang gua kasih dan lu bisa proses, karena sebenarnya kayak kita gini, lu sekarang kita bikin satu event, kita kasih informasinya tanpa mereka gunain informasi itu untuk ngelakuin sesuatu, ya nggak akan ada gunanya, Oke. ya kan? Ya sama aja lu googling, sama aja lu nonton YouTube, gak ada gunanya sama sekali kalau misalkan lu nggak ngelakuin sesuatu. Kuncinya kan ada di peserta kan sebenarnya. Oke, nah sekarang gue mau mulai masuk ke sisi pasar modalnya Philip Mulyana. Seperti yang Oke, kalian tahu, oke kan, Philip Mulyana ini kan juga yang berkecimpung di pasar modal mungkin lebih lama daripada gua, dan lu udah jadi broker dari tahun 2009 ya 8, kalau nggak salah ya. Betul ya, atau 8 gue, 2008. Oke, jadi lu pernah 8. ngerasain crash 2008 dong? Pernah, Nah, lu pernah Crash ngerasain crash 2008. 2008 dan waktu itu lu kerja jadi broker. Nah, sekarang gue mau tanya ke lu yang juga sebagai praktisi pasar modal, ya kan? Crash kali ini kesempatan atau bahaya? Menurut gue kesempatan. Di setiap crash Oke, itu ada suatu kesempatan. oke. Kesempatan banget. Jadi, gue inget banget tuh waktu gue masuk ke
pasar modal 2008 itu gue masuk di hari keduanya, marketnya suspend setengah hari. Marketnya kemarin kan sempat suspend tuh, ya kan Suspend. beberapa bulan yang lalu kan suspend. Gini gue hari kedua gue kerja setelah gue banting setir dari IT ke finance, hari keduanya suspend. Dari kerja di Jakarta pindah ke Bogor, terus hari kedua suspend market. Mampus kata gue, ini gue salah pilih karir apa gimana nih. Hari ketiganya setelah itu suspend seharian. Aduh, anjir itu gue salah nih gue mesti Dan pindah waktu itu kerja lu kerjaan broker nih. kan bro? Berarti kan lu Broker, commission bener-bener based dong? broker. Commission Commission utama based. itu. Kan gue masih buta sama sekali, ya kan masih buta sama sekali, itu hari ketiga gue jadi broker. Tapi at the same time, di situ waktu krisis 2008 itu kan rebound-nya cepat, ya kan. Nah, gue nemuin beberapa klien yang benar-benar baru trading pada saat itu, baru mulai investasi pada saat itu. Mereka bisa lipetin duit mereka dengan cepat pada saat itu. Oke. Of course, nggak ada yang akan pernah tahu ya kalau misalkan krisis itu bisa. Oke, krisis itu mungkin 30 hari. Krisis itu 40 hari. Nggak akan ada yang pernah tahu. Bottomnya kan selalu ketahuan kalau misalkan market udah naik kan. Ya gitu. Tapi mereka ya udah, mereka juga nggak tahu, masih baru juga. Oke, mereka beli, dan tiba-tiba take off like that, gitu. Tapi itu menurut gua kesempatan. Nah, bagaimana waktu itu lu sebagai broker ngajak nasabah lu buat berani beli saham di tengah crash 2008 yang udah pasti semua berikanya jelek? Waktu itu apa yang lu lakukan sebagai broker? Of course, waktu itu broker yang belum tahu apa-apa. Artinya masih pure clean slate. Jadi gue nggak ngerti lah masalah emosi lah segala macam. Oke Pak, boleh Pak beli ini, boleh beli ini gitu. Dan mereka pun yang baru benar-benar pure. Jadi gue nggak perlu ngebalikin emosi mereka dan lain-lain segala macam. Tapi emang karena kita nggak tahu dan karena kita lihat direkomendasikan waktu itu, oh ini boleh beli. Setelah gue lihat, oh oke, boleh belilah gitu. Akhirnya mereka beli. Tapi karena itu kita nggak dipengaruhi sama emosi, ketakutan. Ya kan. Nah menurut gue di sini pentingnya juga nih antara kita mainin emosi. Gue menang di situ karena pada saat itu gue masih belum terlalu ngerti soal market. Gue nggak ngalamin yang benar-benar jatuh parah. Ya kan. Gue ngalamin benar-benar titik bottom ya. Gue ingat hari pertama kali gue masuk itu Dow Jones waktu itu turunnya 777 poin, which is waktu itu lumayan gede juga. Nah tapi kan gue waktu itu meskipun gue ngelihat sekeliling gue takut, of course gue masih belum terlalu familiar sama itu, sama kondisi kayak gitu. Nah, gue mau elaborate. Ini menarik nih, soalnya ini kejadian di 2020 juga. Kan lu sempat ngomong bahwa lu menang di 2008 karena waktu itu pas lu masuk ke pasar modal, lu belum tahu apa-apa. Lu masih clean slate. Jadinya akhirnya ya udahlah gue ngikut aja lah. Kalau kakak research beli saham A ya gue ikutin aja sama karena gue masih belum tahu apa-apa. Bener nggak? Itu kan yang lu alami kan waktu itu. Nah sekarang bro, nah ini yang 2020 nih bro. Nah ini kita mulai buka data karena menurut gue persis polanya sama dikonfirmasi oleh lu yang udah masuk 2020 ini. Waktu bulan Maret kita ngalamin crash yang cepet dalam sebulan jatuh 30%. Nah itu di situ terpecah dua kubu bro. Kubu pertama orang yang bearish, yang bilang ini akan makin parah, pandeminya nggak akan selesai, ya kan? Kubu kedua, pasukan-pasukan investor yang baru buka account bulan itu. Karena nafsu, ya kan? Karena dia inget 2008 banyak orang kayak menggagak, 1998 banyak orang kayak menggagak. Nah kalau misalnya lu lihat data... Karena kan kita ingetin terus kan? Iya kan? Gini loh, maksud gue ini menarik, karena ini kejadian bahkan sudah kejadian dan banyak investor retail cuan gila-gilaan 2 bulan ini. Bahkan kalau lu tanya investor retail secara random, itu mayoritas ya. Mereka tuh minimum ngalamin cuan tuh di atas 20%. Terutama yang beli saham-saham banking, BRI, Mandiri, BNI, itu pada cuan banyak. Simply, kalau gue lihat datanya dan gue buka, kebanyakan gaya mereka yang cuan itu, alasannya sama kayak lu bro. Mereka baru masuk ke pasar modal, ya bulan Maret ini. Clean slate, karena yang farmer, mungkin yang kita yang sudah lama di pasar, kita akan banyak pertimbangan, kita mikir, bahwa enggak lagi kan ekonominya pasti susah, nanti kan MPR akan jelek, kita akan banyak pemikiran, jadi pas kita mau masuk, ternyata pikiran kita terlalu kompleks, kita merasa kita sudah cukup pengalaman, karena sudah berpengalaman 8 tahun, dan akhirnya yang retail investor yang kita anggap awam, tapi mereka punya keberanian buang masuk aja, dengan mungkin dengan logika simpel, ya udahlah, ICBP mana mungkin bantu, BRI mana mungkin bantu sih, beli aja. Mungkin logikanya gitu doang kan. Kalau kita kan mungkin pakai evaluasi, kita pakai PBV, PE, nanti kita proyeksi tahun depan EPS-nya jatuh berapa persen. Kita mungkin akan jadi orang yang kompleks kalau kita sudah lama di pasar modal. Tapi yang clean slate itu langsung masuk,
Dan tiba-tiba cuan, yang gue sempat ngobrol itu sama beberapa sekuritas ya, terutama sekuritas yang basisnya itu investorical ya bro, kan ada beberapa sekuritas kan yang punya nasabahnya investorical yang gue nggak usah sebut namanya lah, kalian pasti tahu lah sekuritas yang punya online trading yang bagus-bagus itu kan, yang istilahnya yang basisnya itu kita juga bukan investor institusi. Mereka tuh ngalamin pertumbuhan transaksi itu dari Januari sampai Juni ini ya, kalau di compare sama tahun lalu naiknya bisa sampai 40% year on year. Kalau lu lihat data di Amerika yang sudah dibuka sama CNBC Global kayak Robinhood, Interactive Broker, ya kan, King or Swim, mereka ngalamin pertumbuhan dana nasabah sampai 100% year on year, pertumbuhan tahun baru juga sampai 100% year on year, bahkan lebih dari itu, dan bahkan juga kalau lu lihat datanya terakhir di CNBC, kan di Amerika ini kan pas lagi pandemi dikasih cash stimulus nih bro, dikasih uang cash sama Donald Trump, itu uang cashnya nggak dipakai buat beli makanan bro, uang cashnya dipakai 80% buat beli saham ya, dan mereka belinya mungkin dengan perasaan simple aja ya, tapi ya nggak tahu ya, terkadang gitu ya, orang bisa bilang ini adalah beginner luck, tapi ya terkadang kalau kita masih clean slate, kita belum punya banyak pengetahuan, kita jadi lebih berani mencoba. Iya nggak sih bro? Memang bener. In a way, kalau misalkan kita berani masuk market, itu kan kita harus benar-benar berpikir dengan cara robot. Iya. Lepasin namanya emosi. Sedangkan kita kalau misalnya udah terlalu lama di market, itu yang seperti kayak lu, gue udah pernah ngalamin harganya misalkan turun dari 8.000 sampai ke 4.000 gitu. Iya. Sekarang harganya udah 2.000, berarti yang gue lihat tuh bukan harganya berbanding 8.000, tapi turunnya itu udah gede banget dari atas. Jadi kita udah takut duluan, dan gue rasa emosi akan terus bermain sih. Jadi tergantung gimana cara kita manage-nya aja. Nah, kalau misalkan emang baru masuk, emang enaknya begitu. It's late, benar-benar. Iya kan. Gitu. Nah, jadi gimana dong? Kalau misalnya konteksnya gini, kalau misalnya dalam konteks Supil, ya lu kan juga masih terbilang baru masuk dan baru pindah profesi. Karena biasanya kita yang baru pindah profesi kan memang punya keberanian lebih tinggi bro. Karena ya antara memang kita suka atau kepepet. Ya kan, the power of kepepet kan juga ada yang kepepet harus pindah profesi, mau nggak mau nih, pandemi kah, PHK kita pindah. Nah itu mungkin gampang buat jadi bold. Nah sekarang bagaimana konteksnya adalah kita sudah terbiasa masuk di sebuah zona, dan kita sukses di profesi kita sukses di zona kita menghasilkan banyak uang di sana, menghasilkan banyak reputasi di sana, tapi kita sebenarnya tahu kita harusnya ke arah B. Tapi kita nggak punya keberanian buat meninggalkan profesi kita yang sudah sukses, sudah punya uang, sudah punya nama. Gimana pertanyaan caranya? lu menarik tuh. Nah ini kan beda kan? Karena beda loh. Blok dari bawah sama blok dari atas tuh beda konsepnya. Nah, bagaimana blok dari atas? Gue percaya sama the power of kepepet sih. I mean, kalau misalkan gue mau ngomongin itu, we will not do something unless it's a must. Kecuali sebuah keharusan, kita nggak akan ngelakuin itu. Gitu. Kalau misalkan itu adalah sebuah pilihan buat kita, ngedorong diri kita untuk keluar dari comfort zone, mungkin akan kemungkinan kecil. Tapi kalau misalkan kepepet atau must, lu mau cari jalan gimana juga lu mau nggak mau harus lakuin. Gue tuh punya kelemahan gue adalah gue terlalu perfeksionis. Gue pengen semuanya beres dulu, misalkan gini. Untuk bikin satu video gue harus punya kamera, gue harus punya lighting, dan lu harus punya apapun yang bagus lah yang bisa nunjang kualitas video itu, misalkan. Nah, cuma apa gunanya lu punya kamera, apa gunanya lu punya lighting, apa gunanya lu punya semuanya kalau misalkan lu nggak bikin video? Akan jadi nggak videonya? Nggak jadi kan? Lu mau mikir gimana pun caranya, lu nggak akan mulai sampai lu press that record. Ya kan? That's, menurut gue itu adalah sebuah keharusan. Dan itu yang gue alamin. Sekarang yang gue waktu itu alamin adalah ada nggak ya jalan lain supaya gue bikin semua orang yang di sekitar gue trust gue, terus udah gitu lingkaran itu akan lebih gede lagi. Ada nggak ya cara lain selain social media? Gue itu adalah orang yang anti social media. Gitu. Gue nggak suka social media, gue nggak Facebook, gue close juga, semuanya gue close kan. Tapi ada nggak cara lain untuk memperkenalkan seorang Philip seperti ring satu gue mengenal gue? Nggak ada waktu itu. Ada nggak?
Kalau misalkan gue pakai blog, ya mungkin ada, gitu. Kalau misalkan gue bikin ini, mungkin ada. Cuma, sometimes ya, we have to find our way aja. Secara Oke. nggak sengaja, ya udah gitu. Tapi lu nggak bakal ngelakuin sesuatu unless it's a must. Oke. Nah, sekarang lu kenapa milihnya Philip ini lu perkenalkan dengan seolah-olah lu ini emang berkecimpungnya di finance. Kenapa lu milih finance? Kan agak banyak topik nih, bro. Ada Hmm. fotografi, ada food blogger, ada travel blogger, tapi lu milihnya finance apakah emang karena expertise lu di sini atau lu merasa banyak warga negara Indonesia yang belum paham Ah, soal keuangan? gue rasa kalau misalkan alasan yang remeh, alasan yang menurut gue lumayan gue buat-buat adalah eh, banyak orang Indonesia yang belum ngerti soal finance. Itu adalah alasan yang menurut gue remeh dan terlalu Oke. dibuat-buat. Tapi alasan gue pertama adalah gue udah pernah ngejalanin ini sebelumnya. I mean, gue Hmm. pernah ngerasain gimana eh, bokap gue yang gue salahin kalau misalkan dia tuh, kok lu nggak punya duit sih buat anak lo? Nah, menurut gue Hmm. ini adalah alasan pribadi gue. Jangan sampai kita sebagai orang tua nantinya, atau kita sebagai individual ngelakuin kesalahan yang sama. Karena di saat yang bersamaan, pada waktu gue grow up lumayan lumayan cukup gitu. Hmm. Pada saat gue udah kayaknya udah mulai kuliah kali ya. And then bokap gue sempat ngomong kalau misalkan lu kuliah lagi S2, adik lu nggak bisa kuliah. Itu yang Hmm. kayak, oh shit, this hits the button buat gue. Cuma pada saat itu, of course reaksi gue beda. Reaksi gue adalah gue menyalahkan orang tua gue, kok lu nggak provide, you are the provider, right? Hmm. Hmm. Gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, gue berjanji sama diri gue akan ngebuktiin kalau misalkan I will provide better than you did, Hmm. gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah begitu gue kerja beberapa tahun, gue ngerasain kalau misalkan kok ternyata nggak semudah itu ya pegang duit. Bukan soal income, waktu itu gue masih single, gue masih pokoknya enak lah, single ngekos ya, anak kosan gitu, bebas banget. Tapi setelah gue kerja 2-3 tahun, gue ngerasa it's not that simple, it's not easy gitu buat kontrolin duit gitu. Akhirnya gue cari cara, gue mesti belajar apa ya gitu. Oke. Akhirnya gue ketemulah jalan financial planner gitu. Akhirnya gue belajar di situ, dan emang passion gue dari awalnya adalah sebenarnya bikin advisory gitu, untuk konsultasi satu lawan satu gitu. Gue beresin masalah orang. Tapi kalau misalkan kayak begitu, gue kapan beresnya Oke. gitu. Sip. Ini ada pertanyaan, bro. Gua rasa Yes, lu boleh jawab. Sebagai orang oke, yang financial coach, gimana cara milih saham buat pemula? Nah, gimana bro oke. cara milih saham buat pemula versi Philip Mulyana? Itu gini, eh cara milih saham buat pemula. Kalian harus tahu basicnya dulu. Kadang-kadang kita pengennya shortcut. I mean gini, begitu banyak kelas saham di luar sana. Contoh yang satu ngajarin teknik A, satu ngajarin teknik B, satu ngajarin teknik C gitu. The last thing that you want adalah lu nyoba, oke, teknik A nih, lu belum belajar bener, lu udah pakai indikator-indikator yang expert, tapi lu nggak tahu sebenarnya kenapa lu pakai indikator itu dan kenapa indikator ini berfungsi. Lu nggak tahu, cuma pokoknya itu adalah shortcut, katanya 3 menit bisa 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 tahu kalau misalkan saham ini oke apa enggak. And then lu Hmm. coba sebulan 2 bulan nggak works, lu Oke. lari ke yang B. Hmm. Akhirnya sebulan 2 bulan nggak works, lu lari dari ke C and C. Itu lo yang harus hindarin. Jadi kalau misalkan lo emang pengen tahu dari pemula, I think we can agree on semua ada learning curve-nya. Gue bilang semua ada uang sekolahnya. Lo harus Hmm. rugi, lo harus tahu segala macam. Ya kan, lo harus ngejalanin itu semua, nggak ada shortcut-nya. Even gue waktu itu kayaknya pernah ngomong sama lo, San, kenapa lo nggak mau keluarin stock signal? Yep. Ya kan, karena lo bilang waktu itu, gue nggak mau kasih shortcut. Gue Yes. mau peserta investor muda ngerti kenapa ini begini, ya kan? Nah, ini menarik bro. Ini gue pengen bahas lebih lanjut. Emang dari Nah, awal itu banyak yang ngomong. Karena kan kalau yang alumni invest ngomongnya udah ngerasain, cuan.
Dan gue suka kasih rekomendasi di sana live dan mereka nikmati hasilnya. Nah akhirnya di luar sana banyak yang ngomong kayak lu Phil, bro cockpit lo kan juga not bad, maksudnya kenapa lu nggak buka aja ke publik cockpitnya dan orang mau bayar kayak mau apa kayak, intinya orang bisa kasih cockpit. Nah jawaban gue cuma satu, mental pembacanya beda. Kalau yang di alumni investor muda yang sudah gabung ke komunitas, mereka sudah melewati beberapa tahapan, sudah melewati sekolah yang kita bikin, ya kan? Mereka sudah punya pemahaman yang sama. Jadi gue kasih rekomendasi pun mereka tahu dasarnya gue kasih rekomendasi apa, ya kan? Kenapa gue yakin banget. Sedangkan orang dengan rekomendasi saham yang bagus ya, misalnya let's say gue besok bilang nih, besok beli BRI di harga misalnya let's say 3110, target price 3.300. Kesannya kan jelas banget kan, ya kan kayak, oke gue kasih lu BRI 3.110 lu beli, target price 3.300, kalau di bawah 3.000 lu cut loss, ya kan? Dan gue kasih rekomendasiku ke semua orang secara bersamaan, ya kan? Tiba-tiba semua beli kan. Nah, salah satu peserta mungkin yang cuma nerima BRS gue, dia beli di 3110. Tiba-tiba harga sahamnya jatuh bro di menit awal. Dari 3110 menjadi 3010. Ya kan? Udah mulai khawatir, udah gitu kan. Aduh gimana nih, jangan-jangan jatuh ke 2800. Mentalnya beda kan? Nah, mungkin yang lainnya sudah biasa main saham, oh ya biasa aja lah, nanti juga naik lagi. Karena emang ada swing harian yang seperti itu. Tapi yang nggak biasa, tiba-tiba dia akan cut loss. Padahal cut loss udah dikasih tahu, di bawah 3000 baru cut loss. Tapi 3050 aja mereka sudah cut loss karena kakaknya takut jatuh cut loss dulu. Habis dia cut loss ternyata sahamnya naik di sesi 2 nyentuh 3.300. Yang salah kan bukan rekomendasinya exactly tepat. Yang salah adalah penerimanya. Dia takut lihat volatilitas. Walaupun rekomendasinya sama. Itulah kenapa gue merasa sebelum lu dapet stock signal, lu mesti terbiasa dulu sama yang namanya volatilitas. Karena kalau yang harga goyang-goyang di market, jantung lu mungkin bisa naik turun, ya kan? Nah kalau misalnya lu nggak terbiasa, nggak tahu alasan kenapa beli saham, kita lihat saham jatuh 4 papan aja, jatuh 1% aja udah rasanya kayaknya ini sahamnya mau bantu, padahal biasa jatuh 1%, ya kan? Memang seperti itu polanya, ya kan? Nah, itulah yang menurut gua sebelum lu lima stock pick, lu tahu dulu bagaimana cara pasar modal bekerja supaya nggak kaget lihat ada yang namanya warna merah di portofolio. Karena itu hal yang wajar, floating loss, floating profit, itu hal yang sangat wajar. Yang penting ujung-ujungnya kita take profit atau enggak, ya kan? Makanya menurut gua kalau kasih stock bid aja, banyak orang juga nggak akan disiplin bro. Karena ya itu manusia itu nggak kayak robot. Karena kan lu pas kasih, misalnya lu beli saham dengan stock bid gua, lu beli saham misalnya banyak 200 juta, dari itu uang yang besar buatku, gua bilang tuh misalnya break 3.000 cut loss. Akankah lu cut loss? Belum tentu loh. Ya kan, karena lu merasa, wah gue sayang banget nih kalau naik lagi gimana. Padahal kalau nggak cut loss, ternyata jatuh lebih banyak. Jadi buat gue sih, ya rekomendasi boleh gue bagikan, tapi nomor satu sih, kita mesti punya mentalnya dulu, dan mindset yang benar. Ya. Biasanya orang tuh nggak punya mentalnya, langsung mau jauh cepet stock pick. Ya kan? Yep. Akhirnya stock pick-nya malah membunuh mereka. Mereka juga nggak tahu belinya karena apa, ya kan? Mereka juga nggak tahu alasannya kenapa gue beli itu, ya kan? Tapi mereka ngikutin aja. Gitu sih bro. Jadi menurut gue memang, ya alasan buat beli saham itu nomor satu sih. Sisanya kok mau teknikal, mau fundamental itu ya hanya kungfu ya. Kayak saya kan ada banyak kungfu kayak kondo, kungfu jujitsu. Gitu bro. Gimana bro? Lo gak tips lagi nggak? Bagaimana buat pemula at least bisa punya learning curve yang cepet buat belajar saham? Gua rasa yang satu indikator yang lumayan sering dilupain dan lumayan diremehin adalah trend line sih. Yes. Trendline itu sebenarnya penting dan jangan terlalu pengen yang canggih-canggih dulu lah. Kalau misalnya trendline masih nggak bisa, masih nggak tahu gimana cara lihatnya, menurut gua trendline, apalagi yang technical ya, technical trendline itu penting gitu. Gitu. Jadi menurut gua kadang-kadang ada beberapa indikator yang kayaknya simple, cuma karena kita pengen sesuatu yang advance, pengen sesuatu yang instan, kita berpikir kalau misalkan this is so simple. Ini nggak mungkin ini works. Gua pengennya sesuatu yang advance. Yes. Padahal yang simple works bro. Padahal yang simple selalu works menurut gua. Nah, ini yang gue suka nih dari lu Phil. Maksudnya terkadang ya kita sebagai gue termasuk pengajar saham yang punya pandangan kalau bisa ngajarin yang simple nggak usah yang advance. Karena yang simple itu works ya kan. Kayak misalnya contoh gini, udah lu cari aja saham yang laba bersihnya konsisten naik tiap tahun. Ya kan? Kalau bisa laba bersihnya naiknya gua kayak lipat dari ekonomi. Misalnya, let's say pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, kali 2, 10% kan.
cari aja perusahaan blue chip di Indonesia yang tiap tahun bisa konsisten naik 10%. Gak lu beli sahamnya, gak lu kabung sahamnya. Masa sih sesimpel itu? Masa sih segampang itu? Ya kan? Dan ternyata faktanya, kalau lu lihat saham-saham yang tiap tahun nggak bisa naik, sahamnya juga naik, bro. As simple as that. Tapi kita nggak percaya, kayaknya it's too good to be true, bro. Masa segampang itu sih? Masa gue cuma buy on support, sell on resistance, tapi kadang it works loh. Buy on support, sell on works. resistance. Menurut gue Iya juga kan? nih, itu lo ngomong dari point of view-nya si investasi saham ya. Iya. Dari point of view gue, which is personal finance, itu juga sama gitu. Gue ngomongin, pernah nggak sih gue ngomongin kayak misalkan, oke, lu harus punya rasio kecukupan, rasio misalkan, debt ratio lu harus segini gitu. Enggak. Lu ngomongin investasi lu harus segini, enggak. Kadang-kadang yang basic aja kita lupa. Ya kan? Betul. Contoh, lu suka itu nggak pengeluaran lu berapa? Gitu. Contoh, lu tahu nggak habit lu separah apa? Seberapa ngerusak habit lu terhadap duit, terhadap personal finance lu. That's something basic lo ya, yang lu setiap hari lakuin. Tapi itu yang lu suka lupa. Kadang gini, teman-teman mungkin yang baru fresh grad atau yang UMR gajinya, mereka pengen loncat dengan cara investasi. Dengan cara investasi saham lah, investasi segala macam. Tapi mereka lupa. Maksudnya investasi yang paling pentingnya sebenarnya dalam diri mereka sendiri kan. Mereka harus expanding the capacity of kapasitas untuk mencari duit, menghasilkan uang. Gitu. Tapi karena shortcut itu mereka berpikir, oke, kunci dari masalah gue sekarang adalah gue harus invest. Padahal kunci dari masalah mereka adalah sekarang mereka harus ngembangin kapasitas mereka. Menurut gue gitu. Iya. Gitu. Dan ngomongin soal simple kompleks ya. Ini kayak ibaratnya karena gue lihat nasabah-nasabah yang berhasil di bawah investor muda dan gue tahu tipikal mereka apa. Kebanyakan ya. Ini sorry saya aja, yang berhasil malah kebanyakan yang background-nya non-finance, bro. Kebanyakan. Karena biasanya yang merasa udah tahu finance banyak, mereka pikirannya akan kompleks banget. Mereka akan menciptakan analisa yang super-duper kompleks. Padahal, overthinking. Padahal kalau kita mau sukses di pasar modal, salah satu kuncinya kita mesti punya namanya speed. Kita lihat harga saham murah, kita langsung bisa mikir, ini saham murah atau mahal, beli atau jual. Nah, kebanyakan yang kita terlalu analisa, kita lihat saham merah, kita langsung beli dulu. Wait and see, analisa dulu, bikin Excel-nya, bikin regresinya. Wah, akhirnya 1 minggu baru keluar hasil keputusannya. Keputusannya buy. Tapi harga sahamnya udah naik 20%. Sedangkan yang si investor retail yang pakai cara pikir simple, dia langsung bilang, wah ini udah murah lah. Indomie dikasih harga oko reject 2 kali, kapan lagi? As simple as dia beli. Karena dia mikir Indomie pasti bertahan dalam 2 tahun. Dia yakin, tengah pandemi pun gue yakin kok omsetnya tumbuh. Hanya dengan pikiran simple seperti itu dia beli. Dan ternyata cuan besar. Gue. Jadi buat gue ya, pasar modal itu is a matter of speed sih. Kita boleh pakai analisa yang ngejelimet seperti apapun. Tapi pastikan kita bisa melakukan analisa tersebut dengan speed yang cepat. Nah ini gue kasih disclaimer buat teman-teman. Banyak teman-teman nanya ke gue, beli buku apa kok yang bagus buat belajar analisa? Bukunya kok banyak, tapi teman-teman mesti ingat ya, banyak buku di luar sana, itu sebenarnya ditujukan bukan buat investor individual, tapi buat investor institusi. Ya kan, terutama analisa fundamental yang ngejelimet. Dan biasanya investor institusi, fund manager itu mereka bisa menggaji orang di bawah mereka untuk punya 10 analis. Ya kan, gua fund manager, di bawah ke 10 analis. Bro, lu kalau analisa banking ya, Philip, analisa sektor sawit ya, lu kalau analisa sektor properti ya, dan mereka tinggal kasih laporan ke si fund manager tinggal dapat data finalnya, si fund manager bisa ambil keputusan dengan cepat. Kita kan nggak mungkin, bro, hire 10 orang di bawah kita buat jadi karyawan kita analisa saham. Ya kan, kita butuh cara yang lebih simple, tapi works. Gitu. Jadi ya, buat gua sih, kadang yang simple-simple kita suka lupain ya, bro ya. Padahal yang simple-simple itu bisa kasih cuan. Terbukti kok banyak investor itu yang cuan. Gue bilang kan. Banyak dengan logik yang simple, bukan dengan logik yang simple. Dengan logik yang simple. Iya, makanya kadang-kadang people overthink. Iya, well, kalau misalnya kita ngomongin overthink ya, tadi gue sempet pikiran nih guys sih. Waktu gue muncul pertama kali public speaking, gue langsung ngomong sama lu kan gini gimana ya gue suruh public speaking yang for a brand ya, begitu ya. Ini gimana ya, gue suruh kayak gini. Gue nggak pernah bisa public speaking. Of course waktu itu, mungkin ini pesan buat teman-teman yang
nggak bisa keluar dari comfort zone-nya. Karena waktu itu comfort zone gue adalah, gue selalu percaya seorang Philip itu nggak pernah bisa public speaking. Even waktu gue, gini, ceritanya adalah waktu gue lulus dari CFP, itu gue ngelihat senior gue ngapain, gue tanya, oh nggak ada yang buka konsultasi, semuanya public speaking. Gue bilang gue nggak mau public speaking gitu. Dan jadi gue menutup diri untuk public speaking. Pada saat gue terima tawaran buat sebuah bank waktu itu ya, bank yang lumayan gede. Terus San ini gimana ya? Gue masih public speaking nih. Banyak banget muncul pikiran yang negatif dalam kepala gue. Gue nggak bisa public speaking, segala macam gitu. Cuma ada nggak sih satu cara yang gue harus lewatin ini tanpa harus public speaking? Gue udah yang analisa segala macam. Yaudah deh, gue lakuin aja deh. Gak usah overthink, do it aja. Oke. Gitu. Masalah bagus atau jelek, your first time is gonna be your worst time ever pasti. Lu mau ngelakuin apapun, mau investasi, mau public speaking, mau personal branding, mau apapun itu, your first time is gonna be your worst time. Gitu. Jadi jangan pernah berharap kalau misalkan kalian sekali investasi saham, terus lagi itu langsung cuan berlipat-lipat. Oke, mungkin sekali, mungkin oke. Cuma itu butuh sebuah konsistensi. Oke. Ya kan? Bro, ada pertanyaan. Nah, ini menarik nih. Gara-gara kita ngomongin Oke. mental, langsung ada yang ngangkatin gue. Makanya, saya udah punya mentalnya kok, Jason. Sekarang saya minta topiknya. Sekarang gue minta ke Bro Philip dulu, gue bocorin. Abis itu gue juga jawab. Biar kita fair jawab satu dan satu. Philip jawab, Jason jawab. Ya kan? Menurut Bro Topik Philip, untuk investasi jangka panjang. Jangka panjang. Nah, apa topiknya Bro Philip Mulyana nih? Nah, ini menarik nih. Topik untuk jangka panjang ya. Jangka panjang. Ya asumsinya jangka panjang berarti jangka 5 tahun lah. Kita sama kan karena asumsi orang beda-beda kan jangka panjang. Tapi kita asumsikan by the book definition jangka panjang jangka 5 tahun. Tunggu, gue mikir dulu deh. Gue lagi mikir. Oke. Gue rasa yang kayak ICBP nggak bakal nggak naik. Kayak ICBP, ya kan ICBP, banking, mandiri dan segala macam masih oke. Oke. ICBP lah. Oke, ICBP gue jawabannya. ICBP aja. Oke. Nah, sekarang gua kasih jawaban gue ya. Kalau di tengah corona ini ya kita kan pasti kan mau cari perusahaan yang pendapatannya stabil, ya kan? Kalau menurut gue perusahaan yang pendapatannya stabil itu sekarang, aku dalam 3 tahun ke depan di tengah corona dan semua negara bersifat egois menjaga negara masing-masing, adalah perusahaan yang nggak ngandelin ekspor, tapi perusahaan yang ngandelin konsumsi domestik. Jadi menurut gue perusahaan-perusahaan yang selama ini jualannya ke domestik atau ke warga negara Indonesia dan bukan ngandelin ekspor, akan lebih kuat dalam 5 tahun ke depan. Ya kan salah satunya contohnya ICBP yang lu sebutkan tadi Bro Philip. Ya kan ICBP itu 90% penjualannya itu ke warga negara Indonesia. Teman-teman bisa cek di laporan keuangannya. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman bisa cari perusahaan kayak model PKBA. Ya kan PKBA itu tambang batu bara Bukit Asam. Itu kan perusahaan komoditas. Komoditas kalau harga batu bara jatuh gimana? Nah, teman-teman cek dulu laporan keuangannya. PKBA itu 50, di atas 50% penjualan batu baranya itu bukan ke ekspor tapi ke PLN, pembangkit listrik negara, yang mana harganya sudah dikontrak dalam 5 tahun ke depan dan harganya sudah ditetapkan, ya kan? Jadi ya mereka sudah akan ngunci revenue 5 tahun ke depan. Dan PKBA, kalau teman-teman ingat ya, teman-teman mikir kayak gini, PKBA tahun ini bisa kasih dividend yield 13%. Oh iya, karena tahun lalu kan bagus pendapatannya, benar. Anggap aja tahun ini pendapatannya kurang 50%. Karena kan menurut gue sampai nol nggak mungkin. Aja kan jualan ke PLN. Anggap deh PKBA jual omsetnya jeblok 50% tahun ini. Berarti kan EPS-nya drop 50% dengan payout ratio yang sama pembagian dividen, yang kita bisa dapat dividen yield di harga sekarang masih di atas 6%. Masih di atas deposito. Dan nanti kalau misalnya 2021 kembali normal ke level sebelum corona, ya menurut gue ya kita bisa dapat dividen yield di atas 10%. Kalau gue punya saham kayak PKBA yang tiap tahun bisa kasih dividen yield di atas deposito, ngapain gue lepas sahamnya? Jangan ada banyak saham-saham seperti itu yang buat jangka panjang. Jadi intinya teman-teman cari nih. Teman-teman cari perusahaan yang penjualannya ke domestik dan penjualannya tanda kutip aman dan nggak mungkin lepas. Gue kasih satu bocoran lagi yang biasanya gue suka mention di setiap sini, Bank Jawa Timur, BJKM. Nah teman-teman cek ya, Bank Jawa Timur itu laporan keuangannya termasuk yang paling bagus di antara bank-bank lainnya. Bahkan bank besar sekalipun. Kenapa? Karena 70% pinjaman mereka itu bukan ke bisnis, tapi ke PNS. Bayangin ya, gue punya bank, 70% gue pinjemin duit gue ke PNS,
habis itu bayarnya pokok gaji pula lagi. Kurang aman apa? Ya kan udah gue pinjemin ke PNS, pokok gaji pula. Kalau di PHK gimana? Ya agak kecil kemungkinannya kalau kita ngadepin PNS PHK. Karena kalau sampai PNS PHK, apalagi yang lain, udah pasti bisnis suffer kalau sampai PNS PHK. Nah, jadi kurang lebih ya, pertama lu cari perusahaan yang penjualannya domestik dan memang captive market. Kedua, dia punya balance sheet yang kuat. Balance sheet kuat itu berarti tanggung cash-nya banyak, utangnya dikit. Teman-teman bisa pakai rasio namanya gap equity ratio. Menurut gua, perusahaan-perusahaan yang average-nya rendah di bawah 50% itu yang bisa kuat dalam 3 tahun ke depan. Dan ketiga yaitu, mereka punya dividend yield yang besar dan konsisten. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya tahun depan ekonomi masih jelek dan ternyata market kita akan sideways di sana-sana aja, at least pas teman-teman nungguin capital gain yang mungkin masih lama, teman-teman dapat dividen. At least kan nggak membosankan banget, ya kan? Nah, ketiga, kalau teman-teman mau agresif dikit, ya teman-teman mesti punya satu saham yang sifatnya small cap, saham-saham yang small cap, tapi teman-teman yakin bisnisnya tetap bertahan. Nah, kalau saham-saham small cap, teman-teman bisa cari lagi pilihannya apa. Karena small cap menurut gue harus ada di portfolio teman-teman, karena biasanya small cap kalau naik itu, naiknya gila-gilaan. Bisa sampai 100 kali, ya bisa sampai 10 kali lipat bahkan terkadang. Ya minimal 5 sampai 10 kali lipat. Dan konklusinya adalah, sekarang teman-teman di tengah krisis ini bisa punya 2 strategi utama yang teman-teman mau pilih. Pertama, teman-teman beli aja saham-saham yang teman-teman yakin bisnisnya nggak terdampak, ya kan? Tetapi jangan harapin cuan besar-besar. Itu kan cara aman. Kalau cara aman ya valuasinya pun nggak bisa diskon. Lihat ya kayak ICBP, Unilever, Mayora aja kan nggak diskon banyak valuasinya. Atau kedua, teman-teman ada agresif, teman-teman cari bisnis yang benar-benar terdampak sektornya, tapi teman-teman yakin dia nggak akan bangkrut. Ya contoh misalnya properti, ya kan yang punya banyak mall, atau misalnya let's say pesawat Garuda Indonesia, atau teman-teman analisa aja kira-kira dia akan bantu atau enggak. Itu kan udah pasti terdampak, udah nggak usah didebatin lagi. Makanya sahamnya bisa jatuh gila-gilaan kan. Nah pertanyaannya akan bantu atau enggak. Ya kan kalau ternyata nggak bangkrut dan ternyata malah bertahan dan recover, itu kan pasti kan luar biasa upside-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai cara agresif, beli saham yang sektornya jelas-jelas terdampak, atau cara aman, beli saham yang sektornya nggak terdampak. Atau teman-teman beli dua-duanya dengan porsi yang sama. Jadi teman-teman bisa pilih keduanya. Kalau mau lebih lanjut, ya gabung aja komunitas investor muda. Kita bahas ginian tiap hari. Asik. Gitu, ya kan? Ya kerjaan lu emang cuma segitu doang sih pasti sih. Ngebahas Iya, saham kan? terus gue setiap kali lihat lu. Iya kan? Nih, Bo. Nah, ini penting nih. Karya gue cari. Ini, menurut lu gimana? Cara ngerti market gimana? Waktu itu gimana sih cara lu bisa ngerti market lu? Cara ngerti market. Oke. Satu, market itu nggak pernah rasional. Oke. Jadi kenapa ada fundamental sama technical? Itu, which by the way ini harusnya gue ajarin di kelas gue sih. Fundamental adalah kayak orang kita berbisnis lah. Oke, gue beli satu saham itu dengan tujuan karena sekarang harganya lagi murah, karena valuasinya lagi murah segala macam. Tapi belum tentu saham yang valuasinya murah atau bisnisnya bagus, belum tentu harganya merefleksikan di market, ya kan? Supply atau demand-nya beda-beda. Nah, kenapa nggak cocok nih antara pemikiran kita, logika kita sama yang di market? Karena di tengah itu ada yang namanya emosi. Okay. Contoh, mungkin ada satu kubu yang konsorsium lah, yang pegang barang banyak nih misalkan. Gue lihat harganya udah boleh jualan nih, karena gue modal di sini. Tiba-tiba ngedam barang ke bawah. Tiba-tiba harga jatuh turun. Investor yang baru beli, yang baru beres analisa nih, ini saham bagus, valuasinya murah, baru beli, tiba-tiba marketnya patah trennya. Apa yang terjadi? Dia tadi udah yakin 110% kalau misalkan itu valuasinya bagus, kalah langsung sama emosi. Balik arah jual. Yeah. Nah kayak gitu. Jadi lu harus tahu kalau misalkan market itu kenapa kejadian kayak begitu. Iya. Gitu. Ya nggak sih? Market itu nggak rasional ya, jadi ya, konklusinya. Nggak rasional, nggak pernah rasional. Iya. Nggak pernah rasional. Selalu market itu gini. Tadi ada yang nanya tuh yang gue lupa di atas. Harus tahu psikologis supply dan demand. Gimana kita tahu psikologis supply dan demand dari jutaan pihak? Nggak mungkin bisa tahu ya. Kecuali lu baca supply dan demand, itu kan direfleksiin di supply atau demand di chart, di market.
Oke, jadi technical membantu nggak gue buat membaca psikologis? Soalnya lu kan Gue ngajarin kelas rasa technical juga nih. Apakah technical itu gitu, works? works. Menurut gue Works works. ya? Sekarang gini, menurut gue works karena gini, dari analisa yang sekian banyak, terus difilter sama emotion, makanya jadi namanya supply atau demand. Supply dan demand adalah, menurut gue, adalah bentuk paling murni dari pasar. Oke. Harga itu dibentuk karena supply dan demand, bukan karena valuasi, tapi supply Mm-mm. dan demand-nya. Jadi sekian banyak psikologis orang dan pihak itu direfleksikan di dalam cuma dua hal, ya supply sama demand. Kalau misalkan supply yang lebih banyak berarti harga turun. Kalau demand yang lebih banyak gitu. Berarti menurut Bro Philip Mulyana, analisa technical itu layak dipelajari dan ada gunanya Iya, ya. kan gue Soalnya kan malas kalau gini bro, misalkan ada kan gue malas kubu-kubuan kalau bro di misalkan saham. mesti Ada kubu buka. yang Gue enggak ngerti. bro, ada kubu yang nggak percaya technical itu hoax, ya kan? Ada kubu yang percaya hanya fundamental, Ah, ada kubu yang percaya hanya kayak gimana tuh bro? Cara lu menyikapi ini? Karena ada aduh, kubu-kubuan di saham, kayak pantai ini bro, deh. kubu-kubuan. Gak usah kubu-kubuan. Gini, gue sebagai yang percaya technical, gue tahu kalau misalkan fundamental juga works. Tapi gue memilih technical karena menurut gue males buka buku, udah gitu analisa. Gue nggak punya waktu soal kayak gitu. Kalau misalkan gue punya waktu cuma sebentaran, 5-10 menit untuk analisa satu saham, gue akan milih technical karena seperti yang gue bilang itu udah disaring semuanya dalam supply atau demand. Ya kan? Tapi kalau misalkan gue, yang seperti lo misalkan, emang hobi ngulik, ya kan? Hmm, hmm. Emang passionnya itu adalah kayak buka buku, terus udah gitu baca laporan keuangan, segala macam. Itu kan passion lo. Gue pun juga punya technical loh, biarpun gue hobi Iya, ngulik tapi gitu. kan, iya sama kan. Kayak gue, technical gue percaya sama fundamental. Fundamental lu Iya, juga iya. percaya technical. Nggak, kita nggak perlu berkubu-kubu kalau misalkan lu percaya fundamental, it's okay for me. Iya, jadi Gitu. jawabannya ya, menurut teman-teman, kalau teman-teman bingung hadapi pengkubuan di market, teman-teman tahu nggak ada satu indikator teknikal yang harusnya sih, lu tahu Pil, namanya Bollinger Band. Lu kalau nggak Bollinger Band, Hmm. itu kan dipakai banget di teknikal kan. Intinya kan Ya, Bollinger Band kalau di area bawah oversold, di area atas tuh overbought. Nah, orang tuh mikir Bollinger Band itu yang ciptakan adalah orang yang super duper sangat percaya dengan teknikal. Padahal penciptanya Bollinger Band itu namanya John Bollinger. John Bollinger, CFA. Nah, jadi itu yang namanya orang fundamental, bro. Dia kok gini, dia punya keresahan sama kayak gua. Karena dia waktu itu di zamannya, dia bingung nih. Orang fundamental terlalu mengdewakan fundamental, orang teknikal terlalu mengdewakan teknikal. Dan nggak ada yang bisa membridging fundamental dan teknikal. Makanya dia bikin lah yang namanya Bollinger Band. Jadi menurut gua ya, kita kalau di market ya kita nggak usah berpihak ke siapa-siapa sih. Kita boleh pakai semuanya, boleh pakai semua analisa. Yang penting terbukti menghasilkan cuan. Betul nggak sih? Tujuan yang bukankah itu dihasilkan bukankah itu tujuannya. berlaku di dalam hidup juga ya? Iya kan? Hargailah perbedaan. Kalau misalnya mau fundamental, technical, it's okay lah. Lu punya pilihan, bukan gue punya pilihan, nggak apa-apa dong. Yang penting Iya cuan kan? kan. Kalau di Yang investment penting cuan. kata kuncinya cuan nggak? Oke, lu mau pakai ikung kalender Jawa pun, mau pakai ikung Iya, bulan gang kasih bintang pun, kalau memang cuan ya oke. Yang penting kan nggak cuan. apa-apa. Kita nggak Bener. peduli apa tekniknya, yang mungkin bisa nggak menghasilkan cuan secara konsisten buat kita. Apapun analisanya, kalau buat gue ya, as long itu bisa menghasilkan cuan dan terbukti, kenapa kita mesti merendahkan? Itu sih view gue. Ya kan, mau Yep. bandarmologi, mau teknikal, mau fundamental, ayo sama bisa terbukti ngasilin cuan dan logiknya dapet. Ya kan? Betul. Jadi gimana bro? Lu kan teknikal banget ya. Jadi lu mengajarkan pemula untuk fundamental kan ya? Aku nggak usah lupakan ke fundamental, kita lihat gambar aja. Kalau untuk kelas gue nanti, gue akan ajarin yang technical. Karena seperti gue bilang, gue ajarin untuk side hustle kan. Jadi beberapa masalah dari side hustle adalah mereka punya kerjaan 9 to 5, kerjaan utama. Tapi mereka, kerjaan utama kan adanya itu biasanya kebanyakan pada jam market kan. Iya, Ya iya. kan? Memang lu bisa sih sebenarnya kalau misalnya udah beres pulang, terus udah gitu lu pakai fundamental analysis. Tapi menurut gue itu akan terlalu panjang. Untuk mengenal proses ke market, menurut gue harus dikasih satu cara yang lo bisa terapin 5-10 menit. Balik lagi, gue percaya kalau misalkan habit is the key of everything. Kalau misalkan Iya. lo bisa kenal sesuatu dengan mudah, dan itu bisa lo lakuin setiap hari, menurut gue itu akan lebih bagus dibanding lo harus komitmen jangka Bro, panjang, ini lo ada harus pertanyaan baca buku segala macam. sandahang yang gua rasa penting buat lu jawab. Apa? Tapi apa benar cukup 5 menit technical? Nah, gimana kalau lu jawabnya, Bener? bro? Cukup? Kenapa nggak Cukup cukup? ya? Cukup. Cukup ya? Cukup. Intinya gini, kalau misalkan lu mau pakai 10 indikator, nggak cukup.
Tapi menurut gue terlalu banyak indikator pun lo percuma. Oke. Iya kan? Lo itu akan kontradiksi satu sama lain. Menurut gua, untuk lo baru mulai satu saham, lo cuma perlu beberapa indikator doang. Contoh yang seperti gue bilang, lihat trend line-nya naik atau turun. Kalau bisa turun, udah nggak usah masukin shortlist, ya kan? Terus udah gitu, lo lihat support sama resistensinya di mana. Yang seperti gue bilang, nggak usah yang fancy, yang stick to basic aja, tapi rule-nya jelas. Gitu. Terus udah gitu, lo mutusin untuk beli saham karena udah deket-deket support area misalkan. Ya udah, lo beli, lo pasang beli, and then kalau misalkan itu lo udah tahu trading plan-nya loss-nya di mana, lo udah pasang stop loss-nya, terus take profit-nya di mana, beres kan? Iya. Dan yang penting disiplin kan bro, bener nggak? Disiplin. Oke, untuk menjalankan dengan, disiplin itu lu menganjurkan orang buat pakai mesin, auto stop loss, atau manual stop loss. Berarti ya lu yang eksekusi sendiri. Kalau gua menganjurkan auto. Jadi kita sebelum lu beli, lu harus sudah tahu trading plan itu apa. Misalkan beli di harga 1.000, jualnya di 900. Kalau misalnya, stop loss-nya di 900, and then jualnya take profit-nya misalkan di 1.200 atau 1.250. Tergantung rasio berapa risk reward-nya. Gitu. Contoh kayak begitulah. Kalau misalkan lu ngelakuin kayak gitu dan lu pasang order di sekuritas lu, dan besokannya setelah market buka lu kerja seperti biasa, itu akan bypass lu punya emosi. Ya, even kalau misalnya itu ya pengen tahu ya, oke lah pengen tahu. Cuma lu nggak akan ngerasain di depan layar, and then kalau misalkan yang baru masuk market tuh, begitu harganya udah turun sedikit, udah langsung grogi kan. Dan itu akan nge-bypass kalau misalnya menurut gue, lu nggak usah ngeliat running trade. Oke, jadi ya setuju sih. Jadi sebenarnya pemahamannya sama sih bro. Apapun analisanya ya kita yang penting mesti punya mentalnya buat melaksanakan kan. Karena kalau kita nggak punya mentalnya ya kita akan susah. Makanya waktu itu pas awalnya gue jadi investor muda dan gue ajak juga join di project ini adalah ya gue nggak percaya sama yang namanya seminar 1 hari. Termasuk gue nggak mungkin kita bisa belajar apapun dalam waktu 1 hari bro. Apalagi saham. Betul ya? Nah, kita buku pengalaman hari demi hari, kita buku kayak... Bukan cuma itu. Apa? Bukan cuma itu. Gue nggak percaya lu bisa belajar 1 hari dan cuma sendiri. Gue percaya untuk growth hack lu harus berada di orang-orang yang benar. Orang-orang yang sepikiran satu visi. Contoh kalau misalkan gue mau belajar soal saham, di sekitar gue adalah orang-orang yang benar-benar mau belajar saham. Bukan orang-orang yang satu mau belajar saham, and then yang lain adalah malas-malasan. Yang ada adalah kita nggak satu visi nih. Gitu. Itu yang kejadian sama gue selama setahun ini. Kenapa gue bisa berkembang sampai segininya? Adalah gue dikelilingin sama orang-orang yang satu visi sama gue. Dan menurut gue itu penting sih, belajar apapun itu, termasuk saham. Oke. Gue setuju sih sama lu. Gue percaya kalau kita mau belajar saham, kita mesti lagi sebuah komunitas yang sama-sama belajarnya bareng. Ya kan, dan ya komunikasiku memang harus kasih lu aktif tiap hari ya, istilahnya kayak personal trainer lah bro ya, kayak lu kan kalau lagi mau ngurusin bagan lu mesti buku personal trainer yang kasih tahu lu tiap hari, lu mesti lapor ke dia tiap hari gimana hari ini lu makan apa aja, tiap minggu ketemu dia, dan perkembangan lu di trend. Dan gue percaya dengan sistem itu sih. Gue nggak percaya ada yang namanya apapun bentuknya buku atau sebagainya dalam sehari tiba-tiba lu jago. Lu tahu mungkin, tapi lu punya mental yang kuat belum tentu. Kalau kau ya bisa seminar lu langsung tahu, oh ini support, oh ini resisten, tapi buat penjalanannya kan buku mental ya kan. Itulah. Betul. Ya gue percaya punya komunikasi. Makanya mungkin Kang Anyu udah tinggal 5 menit terakhir, kalian banyak yang nanya juga gimana caranya gabung ke komunitas investor muda. Jadi gue dan pilih-pilih memang punya komunitas investor muda. Kita bikin buat investor pemula dari nol, belajar dari nggak bisa sampai bisa, tapi bentuknya komunitas ya kan. Jadi maksudnya komunitas apa, teman-teman pas masuk, sebelum masuk teman-teman akan ada bootcampnya dulu, teman-teman akan belajar 1 hari untuk menguasain semua ilmu basicnya. Habis itu teman-teman langsung masuk ke grup, di sana ada diskusi tiap hari bersama semua menkom dan alumni yang lain ya kan. Kita juga bakal ada study tour bro ke perusahaan terbuka. Kita biasanya tiap 3 bulan sekali kita ada kunjungan ke pabrik salah satu perusahaan TBK. Apapun pabriknya. Waktu itu kita sempat ada mau kunjungan site visit. Jadi kita mau nunjukin bahwa di balik saham yang kalian beli, itu ada bisnisnya. Kalian bisa ketemu sama direksinya. Itu biasanya kita ada itu 3 bulan sekali. Tapi karena masa corona, kita nggak bisa menjalankan itu kan. Paling kita hanya bisa bikin Zoom meeting dengan direksinya. Kita hanya bisa bikin Zoom meeting dengan beberapa manajer investasi.
dan kita bisa belajar langsung. Jadi itulah yang kita buka di Investor Muda. Di Investor Muda itu akan ada banyak akses ke pembicara-pembicara, akan ada banyak akses ke fund manager yang teman-teman mungkin nggak pernah ketemu sebenarnya di luar sana. Karena memang ini khusus buat Investor Muda eksklusif. Jadi emang kayak contoh kita akan undang Bro Alvan Karniogi dari tim Mega Asset Management, kita pernah undang dari Suko Asset Management, kita pernah undang dari beberapa Asset Management, yang ngomong langsung level CEO, bro. CEO-nya yang ngomong ke kita. Tapi ya, mereka nggak akan ngomong ke publik, mereka ngomongnya akan khusus buat komunitas investor muda. Dan menurut gue sih kayak harganya juga untuk join kan lu tahu ya, investor muda harganya bahkan lu yang kasih tahu gue harganya kemurahan banget Sen. Lu yang ngomong ke gue kan bahwa harganya terlalu murah. Sorry ya. Iya kan, ya oke. Emang sebenarnya harganya murah loh untuk investor muda itu kayak teman-teman kayak bayar bimbel aja, kayak mungkin bayar gym bulanan ya kira-kira segitu doang harganya. Tapi ya teman-teman mesti bayar dalam waktu 1 tahun, itu emang membership kawunan. Dan teman-teman kalau join, ya itu hanya bayarnya kayak bayar gym bulanan. Dan Philip yang bilang harganya kemurahan. Dan juga banyak alumni gue bilang, enggak lah, ini harganya kemurahan itu banget. kemurahan, bener. Karena mereka banyak yang masuk dan akhirnya mereka sukses dan cuan, ya bagus lah. Karena emang tujuan kita, kenapa bayar ya bro? Banyak orang bilang, kenapa mesti bayar? Karena sekarang jujur aja deh, kita nggak mungkin bisa kaya kok jadi pembicara saham, ya kan? Kita emang jujur hanya ngecas bayar, karena emang kita mau filter orang yang benar-benar komitmen. Buat apa gue capek-capek ngomong, kasih akses ke sini sana, bukain informasi yang nggak ada gimana-mana, kasih akses ke fund manager, ujung-ujungnya cuma yang mental gratisan, cuma yang asal lewat aja. Ya gue malas juga lah buang-buang informasi ke ladang yang mungkin nggak mau nerima. Makanya gue filter, kan kalau lu udah bayar kan minimal punya komitmen, ya kan? Apakah kita bisa? Iya kan, kita nggak mungkin bisa kaya lah jadi pembicara saham kan menurut gue, untuk jadi konglomerat ya enggak lah. Basicnya kita emang suka ngajar dan memang kita bikin bayar itu supaya memfilter aja. Kalau lu yakin, ya lu tunjukin lu punya komitmen, ya ayo kita sama-sama belajar. Karena emang pada dasarnya kita emang suka ngajarin orang bro, gitu. Jadi gimana bro, kesan dan pesan lu dengan investor muda? Gang, lu kan udah kenal lu alumni investor muda. Apa yang lu bisa kasih tahu? Gue sih lumayan amazed sih sama alumni-alumninya sih, by the way. Ada beberapa associate yang kayak, kayak gue nggak pernah belajar ini deh selama 12 tahun. Emang Jason pernah ngajarin ini ya? Enggak juga sih kok, gue ngulik sendiri. Itu yang kayak, oke. Jadi mereka udah gini, being a good coach atau good mentor itu bukan berarti lu punya semua jawaban. Tapi bisa nularin untuk si orang yang kita ajarin ini, untuk mereka juga belajar berkembang sendiri. Tanpa ada kita. Gimana cara joinnya banyak yang tarik. Oke, harganya murah teman-teman, cuma 500.000 sebulan. Ya kan cuma 500.000 sebulan. Itu murah banget lah, kita langsung buka harga aja. Kalau teman-teman mau bisa klik link di bio. Aku mungkin bro Robert Jufri bisa ngomong di komen nih. Biasanya ada tim kita nih Robert Jufri yang ngomong di komen. Jadi kalau teman-teman mau join langsung DM Investor Muda. Atau klik link yang ada di bio Investor Muda. Itu ada salah satu nomor HP yang teman-teman bisa hubungi. Teman-teman WhatsApp aja, join aja, dan karena Bro Philip bilang ini harganya kemurahan, bukan kemahalan malah. Makanya kita bulan depan tuh mau naikin harga sama Bro Philip Mulyana. Jadi ini kayak IG Live ini yang akan terakhir kita buka secara massal. Kalau mau join komunitas kita jamin per Juli 1 nanti harganya naik. Karena nanti yang jualan kan akan Bro Philip yang jualan. Itu kalau Bro Philip yang jualan harganya langsung naik tuh. Berkali-kali lipat. Jadi ya sebelum harganya naik, kalau teman-teman mau join, ya teman-teman bisa langsung DM kita. Atau klik link yang ada di Investor Muda, tanya aja yang diajarin apa aja, ngapain aja komunikasinya, ya monggo. Karena kita memang percaya kita kasih value yang lebih besar daripada uangnya. Dan nanti teman-teman bisa cek sama ratusan alumni yang ada di dalam, tanyain aja gimana pengalaman lagi Investor Muda, ya kan? 300 cuan atau 250, 300 sekarang? Udah lebih, udah 300 bro. 300 alumni? 300 alumni yang sama lu kan. Kita sebelumnya juga ada sekolah lain yang back sebelumnya kan. Gitu. Oke. Jadi ada yang 300 yang udah di dalam, yang ya banyak lah kalau teman-teman lihat di IG Story IM, banyak yang cuan saham itu sebenarnya bukan karena proses 1 hari sih, karena emang mereka ngikutin prosedurnya, ikutin sekolahnya, ikutin cara belajarnya, kenalan sama farm manager langsung. Bahkan kemarin kita minggu lalu ada undang salah satu pembicara yang bagus banget, yang susah banget dapetin, ya kan. Dan itu cuma ada di khusus di alumni, kita nggak mungkin buka ke publik dalam grup IG Live sih. Karena buat gue ya informasi yang mahal itu memang hanya ada di kalangan tertentu, dan begitulah dunia kapitalis, bukan? Informasi tertentu hanya ada di kalangan tertentu. Jadi ya, kita mau filter lah. Kalau emang lu komitmen serius, ya buat gue 500.000 per bulan kan bukan uang yang gimana ya, maksud gue itu salah satu bentuk komitmen yang simple lah, ya kan. Kalau emang mau ya monggo, misalnya enggak,
Kan banyak YouTube gratis, memang banyak YouTube gratis. Kita emang nggak pernah menyanggahi ke banyak YouTube gratis. Ya kan, banyak banget buku Tadi gratis. Ya kan? tadi ada yang ngomong juga di IDX atau di mana ada yang gratis. Beda bro. Kalau misalnya IDX itu nggak cerminin market Indo. IDX, EDX, Coursera or I- something. Ada yang Iya, iya. gratis. Itu nggak mencerminkan keadaan sekarang di Indo. Itu beda banget. Karena yang kita diskusiin, apa yang lu diskusiin di grup itu kan adalah mencerminin keadaan sekarang di market Indo. Lu nggak bisa Nggak, ambil market Amerika, keadaan kayak gini yes. lu taruh sini, nggak bisa. Beda. Dan Itu beda kedua, banget. ini jawaban gue pernah ditanya ini kayaknya di CNBC ya. Gue bilang kayak gini sama waktu itu. Gini, kita bisa belajar dua ilmu dalam hidup. Ilmu buku, akademis, yang diajarin di kuliah, sama ilmu lapangan. Ya kan? Kita bilangnya book smart sama street Street smart. smart. Gua dulu S1, S2 keuangan bro. Habis itu gue masuk pasar modal, gue melakukan yang sama persis seperti yang dosen keuangan gue ajarkan. Gue malah bingung, kok banyak teori nggak nyambung ya sama saham. Akhirnya gue baru sadar, oh iya, kita kalau di saham itu nggak bisa pakai ilmu buku aja. Kita buku punya yang namanya ilmu lapangan. Dan terkadang ilmu lapangan itu lebih works daripada ilmu buku. Kalau memang benar teori keuangan itu 100% persis seperti akademis, harusnya yang kaya bukan Warren Buffett, bro. Yang kaya harusnya profesor dan dosen-dosen keuangan dari Yale, dari Harvard. Tapi yang kaya kan Memang. bukan profesor keuangan, yang kaya adalah Warren Buffett. Karena ilmu lapangan itu ada, bro. Itu makanya dari istilah kenapa why A student work for C student. Maksudnya kenapa mahasiswa yang IPK-nya 4 sampai 3,9 kerja sama mahasiswa yang IPK-nya cuma 2. Tapi mereka jadi bos besar. Ya karena itu ada ilmu lapangan sama ada ilmu buku. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kalau buku banyak yang gratis, itu mah nggak usah investor muda. Banyak banget yang gratis. Di YouTube juga tinggal cari. Banyak banget. Ya, kita tinggal mau bilang, kita mau belajar ilmu lapangan sama-sama dengan komunitas, atau kita mau belajar ilmu buku aja. Ilmu buku pasti belajar investor muda. Tapi kan ada dua, ilmu buku sama ilmu lapangan. Tinggal kalian pilih. Menurut gua, keduanya harus dipelajari. Lapangan aja nggak akan maksimal. Buku aja juga nggak maksimal, ya kan? Mesti ilmu buku dan ilmu lapangan. Kayak dua pilih kan juga ilmu buku dan ilmu lapangan, gue yakin. Banyak yang lu lakukan kok nggak sesuai dengan buku, loh, bro. Iya kan? Iya Iya kan? memang. Karena malah berhasil kan, yang nggak sesuai dengan Iya. buku. Terkadang begitu dalam hidup. Kita mesti konkarian, kita mesti berbeda. Kalau kita lakuin apa yang ditulis buku, ya boleh. Tapi pasti ada some point kita harus lakuin hal yang berbeda dengan buku dan kita berani melakukan itu. Makanya kita mesti be bold, ya kan? Ya contoh lah di saham ya, waktu bulan Maret jatuh ya, gue pusing tuh, banyak nasabah gue telepon gue, banyak member gue nanyain gue, kenapa saham jatuh banyak, dan kalau lu buka CNBC, lu buka media, lu buka Detik.com, lu buka Kompas, buka semua media, semuanya negatif, ya kan? Semua pakar ekonomi pasti bilangnya ini jelek, Indonesia akan resesi, Indonesia akan krisis, tapi harga sahamnya bro, naik terus. Makin jelek beritanya, makin naik beritanya. Penjualan mobil minus 90%. Astranya malah naik 10% hari itu. Bad news malah jadi good newsnya itu. Karena di pasar modal itu ada ilmu lapangan. Nggak melulu cuma ilmu buku. Kalau lu pakai ilmu buku, lu nggak mungkin beli saham di bulan Maret. Karena semua teori bilang jelek, ekonomi jelek, jual. Ya kan? Selesai. Padahal ada ilmu lapangan bahwa pasar modal itu nggak selalu sama dengan ekonomi. Yang mana itu hanya bisa didapatkan dengan pengalaman dan ngobrol-ngobrol dengan orang yang tepat, ya kan bro? Iya, makanya itu dia. Iya. Jadi gimana bro? Pesan terakhir lo bagaimana supaya orang punya keberanian buat ngambil keputusan? Jangan overthink. Keadaan lu mau investasi, mau segala macam nggak akan berubah tanpa lu mulai untuk langkah sendiri gitu. Nah, seperti yang gue bilang, lu punya segala macam equipment, kalau misalkan lu nggak pencet tombol untuk record, lu nggak akan beres gitu. Nah, jadi apa yang lu harus lakuin, apa yang harus kamu lakuin adalah sekarang take the first step. Jangan pernah takut, jangan pernah overthink soal itu. Kalau misalkan nggak works buat kamu, ya nggak apa-apa. At least you try. Oke, bro, ini agak pertanyaan nih, menarik nih. Ini terakhir sebelum close. Bedanya kelas bro Philip sama investor muda apa ya? Bedanya apa bro? Kelas gua adalah kelas yang dasar, yang level 0 sampai level 1. Jadi lu akan diajarin nggak terlalu banyak indikator. Karena apa? Kalau misalkan gua kasih kalian 10 indikator sebagai orang yang baru entry level, itu pasti akan bingung mau pilih yang mana. Gue pernah ngalamin hal itu soalnya. Begitu gue belajar, buka satu page, indikatornya ada 10, and then polanya ada 10. Lu mau pilih yang mana sekarang? Nggak tahu akhirnya.
Gue kan kasih yang simple, yang dasar, yang bisa dipraktekin dalam 5 atau 10 menit. Gitu. Dan yang penting adalah trading plan. Risk sama rewardnya lu jaga. Karena kan di Oke. dalam pasar modal, lu kan ini kan game of probability. Hmm. Ya kan, probabilitas. Nggak ada yang sesuatu yang pasti. Meskipun lu udah ratusan tahun misalkan di pasar modal, apakah lu bisa tahu, yakin, kalau misalnya besok itu akan yakin naik apa turun? Enggak. Yang penting Hmm. lu jaga, risknya itu lu jaga, rewardnya juga lu jaga. Oke. Oke, thank you bro buat waktunya. Closing, ada pertanyaan Thank you. terakhir, gua kasih aja penting. Karena kita dari tadi ngomongin soal punya mental, punya keberanian. Gimana cara ningkatin mental untuk berani ambil kesempatan, baik dalam saham ataupun hidup? Oke. Gimana? Ini mah Karena sama buat main punya tadi. mental, kan buat punya mental kan nggak bisa langsung otomatis kan bro. Maksudnya kayak gimana ya? Buat kita punya Mental itu harus sebuah, ditempa. oke. Mental harus ditempa. Begitu lo take the first step yang tadi, terus kalau misalkan memang lu passionnya adalah di jalan itu, ya lu harus jalanin. Mental itu akan ada kalau misalnya ditempa dari hari ke hari ke hari. Gitu. Kalau misalkan lu maju terus kayak gitu mundur, maju mundur, ya nggak akan ada mentalnya lama-lama. Tapi lo harus jalanin itu. Kayak misalkan gini deh, belajar saham itu kan cukup sehari, nggak cukup 2 hari, nggak cukup seminggu, nggak cukup sebulan, Hmm. nggak cukup setahun, Hmm. karena banyak banget yang bisa dipelajarin. Tapi di tengah-tengah untung atau rugi itu, lo harus tahan ada di situ. Menurut gue Hmm. itu yang penting, mental. Oke. Jadi ya, makasih ya teman-teman buat waktunya. Jadi ya closing statement kita ya teman-teman harus punya mental. Teman-teman harus berani berbeda di dalam kehidupan maupun dalam pasar saham. Karena biasanya yang berbeda itu sekali dia menang, menangnya banyak bro ya. Karena yang namanya pemenang kan selalu minoritas. Teman-teman lihat deh, kayak Warren Buffett atau siapapun yang sukses besar di saham, mereka itu selalu punya opini berbeda. Yang lain pada bearish, dia bullish sendirian. Yang lain pada bullish, dia bearish sendirian. Dan dia pasti dibully-bully karena semua media kan bilang, ini lagi jelek, kalau suruh beli saham sih gimana sih? Tapi ternyata sahamnya naik. Ya, dan ternyata naik dan naik. Nanti pas berita baiknya kurang, malah harga sahamnya turun. Jadi ya, terkadang pasar saham itu seringkali pasar saham itu yang kayak Bro Pilih bilang nggak masuk akal, ya kan, nggak sesuai logika. Nah itulah kenapa ilmu lapangan makers di pasar modal, jam terbang juga maker. Jadi ya teman-teman bagi yang mau daftar bisa langsung klik link yang ada di bio Investor Muda atau langsung DM aja ke Investor Muda. Ya semoga bisa ketemu di komunitas Investor Muda, ketemu Bro Philip juga di sana. Kita ada gathering rutin, kita ada ngobrol sama farm manager, ya kan, kita ada pelatih yang setiap hari dari Telegram, ada diskusi. Semoga bisa sukses banget di pasar modal. Selamat malam Bro Philip, selamat malam Bye. semuanya, sukses semua, happy Thank you cuan. semuanya. Bye.